Afwan izin bertanya Ustadz, jika kita qadarullah harus makan di restoran, di rumah makan di luar rumah Ustadz, yang kita tidak tahu dagingnya, daging sembelihannya halal atau haram. Misalnya bukan daging lokal, tetapi daging impor Ustadz. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Apabila kita tahu bahwa itu daging impor, ya, dan kita tahu ada stempel halalnya, biasanya yang masuk ke negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, ya, itu biasanya ada stempel halalnya. Kalau misalnya kasusnya seperti itu, maka kita bisa menjadikan stempel halal tersebut, bahwa sembelihan itu disembelih dengan cara Islami, sebagai rujukan untuk menghalalkan sembelihan itu. Tapi kalau tidak ada stempel halalnya, tidak ada penjelasan atau keterangan bahwa itu disembelih dengan cara yang Islami, maka sebenarnya kita tidak boleh, ya, sebenarnya kita tidak boleh mengkonsumsinya. Kenapa? Karena adanya kaidah al-aslu fi dzabaih at-tahrim. Pada asalnya hewan-hewan yang harus disembelih untuk dimakan itu haram. Pada asalnya hewan-hewan yang harus disembelih untuk dimakan itu haram. Sehingga kalau kita belum tahu sebab yang bisa menghalalkannya, maka kita tidak boleh memakannya. Saya misalkan, ya, kalau misalnya daging tersebut tidak ada tulisan halalnya, tapi kita tahu kebanyakan daging yang ada di daerah kita itu dari lokal, sembelihan lokal. Dan kita tahu bahwa kebanyakan masyarakat kita adalah kaum muslimin. Maka di sini kita tahu ada sesuatu yang menjadikan daging itu, atau ada alasan yang dengannya kita bisa mengatakan bahwa daging itu halal. Kenapa? Karena itu sembelihan kaum muslimin. Walaupun tidak ada stempel halalnya, itu sembelihan kaum muslimin, dan pada asalnya kaum muslimin itu menyembelih dengan cara yang disyariatkan. Kita bisa kembalikan kepada kaidah ini. Kalau misalnya kita di tempat yang mayoritas adalah orang-orang non-muslim, maka kita lihat non-muslimnya ini ahlul kitab atau tidak. Kalau non-muslimnya adalah ahlul kitab itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka bisa kita kembalikan ke ayat tadi, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Sembelihan orang-orang ahlul kitab itu dihalalkan untuk kalian. Dengan catatan tadi, ya, bahwa sembelihan itu sembelihan dari lokal, dan lokalnya kebanyakan orang-orang ahlul kitab. Kita bisa kembalikan ke sana lagi. Ada alasan untuk mengatakan bahwa itu halal. Kalau misalnya di sebuah daerah yang mayoritasnya orang-orang non-muslim yang bukan ahlul kitab, selain Yahudi, selain Nasrani, selain Islam, mereka bukan ahlul kitab, mereka juga bukan kaum muslimin, kita tidak punya alasan untuk menghalalkannya. Kita tidak boleh makan daging-daging yang ada di situ. Misalnya tidak ada keterangan bahwa hewan itu disembelih dengan cara yang Islami, maka kita tidak boleh makan sembelihan yang seperti itu. Kalau ada tulisan ini disembelih dengan cara Islami, kita bisa jadikan sebagai alasan. Atau misalnya pemilik rumah makan mengatakan sembelihan yang ada di sini, di rumah makan ini kita sembelih sendiri dan kita muslim, atau kita sembelih dengan cara yang Islami. Ini bisa jadi alasan bahwa sembelihan-sembelihan di situ atau daging-daging yang ada di situ kita boleh memakannya. Ya, intinya seperti tadi, ya. Kalau ada alasan untuk menghalalkannya, kita baru boleh makan. Kalau tidak ada alasan untuk menghalalkannya, maka kita tidak boleh memakannya. Kita tidak boleh memakannya. Bagaimana kalau masih ragu, Ustaz? Kalau masih ragu dan keraguannya itu besar, ya tinggalkan. Tapi kalau masih ragu, kita bisa kembalikan ke kaidah-kaidah yang tadi, maka tidak masalah kita mengembalikannya ke kaidah-kaidah tadi, karena dengan kaidah-kaidah tersebut keraguan-keraguan akan menjadi hilang atau menjadi sangat lemah, ya. Demikian, wallahu taala a'lam.